Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal syukra lillah al-qail fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadithihi syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Artinya sudah hampir di pertengahan kita di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijrah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita yang kita lakukan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari wabah penyakit virus corona ini, dan Allah Subhanahu wa taala cepat segera angkat wabah penyakit ini sehingga kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari kita bisa pergi ke masjid dan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Para sahabat yang dirahmati Allah, pada edisi yang ke-14 kali ini tentunya kita akan membahas di dalam fikih Syam. Tentunya kita akan membahas tentang hukum orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ada dua, yang pertama yang diperbolehkan, yang kedua yang tidak diperbolehkan. Yang tentunya yang tidak diperbolehkan adalah orang yang tidak ada uzur syar'i, orang yang sehat, orang yang tidak tua, renta, tidak bepergian, tidak hamil, tidak ini semuanya, tetapi dia tidak mau berpuasa dengan sengaja, maka naudzubillah, dosa besar. Maka segeralah bertobat bagi orang-orang yang sengaja tidak mau berpuasa. Ini kesempatan bagi kita, mungkin ini yang terakhir Ramadan bagi kita, maka jangan tunggu lama-lama kalau kita mau bertobat, karena Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mengirim malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, kalau napas sudah di tenggorokan, kita punya ajal, kita punya nyawa, maka tidak akan ada pintu tobat lagi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughorgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hamba, seorang hamba, selagi nyawanya tidak sampai di tenggorokan. Kalau sudah dicabut, nyawa sudah sampai di tenggorokan, dia tidak akan bisa bertobat lagi. Itu yang pertama, yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, diperbolehkan untuk tidak puasa pada bulan Ramadan. Ada 4 golongan. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi secara cepat, yaitu pertama adalah sebagaimana hadis Rasulullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 yang kita bacakan tadi, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Nah, subhanallah, ini artinya golongan yang pertama adalah yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa orang sakit, yang berbahaya baginya jika dia berpuasa, dan orang yang berpergian. Berpergian artinya di sini berpergian yang boleh baginya untuk mengqashar, menjamak dan mengqashar salat. Nah, maka barang siapa yang tidak berpuasa, dan para ulama, sebagian ulama mengatakan tidak berpuasa bagi orang ini adalah afdal, justru lebih utama. Maka bagi mereka yang tidak berpuasa, mereka harus mengqadha puasanya di hari ketika mereka tidak berpergian lagi, di hari ketika mereka sudah sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita haid dan wanita nifas. Wanita haid dan nifas, wanita melahirkan, mereka tidak wajib berpuasa, bahkan hukumnya haram, hukumnya ketika mereka berpuasa. Nah, maka bagi wanita haid, bagi wanita nifas, wanita melahirkan, hendaklah mereka juga wajib mengqadha puasanya ketika di hari-hari yang lain yang mereka tidak haid dan mereka tidak nifas lagi. Nah, ini ada hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, disepakati oleh lafaznya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim,
dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, artinya jika kami mengalami haid maka diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Nah, wanita hamil dan wanita menyusui, jika khawatir atas kesehatan anaknya, boleh juga bagi mereka untuk tidak berpuasa dan harus mengqadha serta membayar fidyah. Jadi kalau dia khawatir, ini dalam menurut mazhab Syafi'i, kalau dia khawatir hanya untuk dirinya saja, dia wajib mengqadha. Tapi kalau dia khawatir untuk dirinya dan anaknya, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Wajib mengqadha dan membayar fidyah. Nah, jadi wanita hamil dan wanita menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Maka dia wajib mengqadha nanti di hari-hari ketika dia sudah tidak hamil lagi dan tidak menyusui. Para sahabat yang dirahmati Allah, yang keempat, yang terakhir, yaitu orang yang tidak kuat berpuasa karena sudah tua renta ya, ataupun sakit yang sudah menahun yang diperkirakan susah untuk sembuhnya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah, bagaimana caranya? Apakah dia wajib mengqadha? Tidak. Kenapa? Karena penyakitnya itu susah untuk sembuh. Nah, tidak tahu kapan dia sembuh. Nah, maka dia boleh membayar fidyah. Fidyah itu tu'amu miskin. Nah, artinya selama 30 hari misalnya, 1 bulan penuh dia tidak berpuasa, ataupun dia sudah tua, tidak sanggup lagi untuk berpuasa, selama 30 hari dihitunglah. Misalnya 1 hari 20.000 per hari untuk biaya makan kita, 1 kali makan, maka dikalilah 30 hari, berarti sekitar 600.000 dia harus membayar fidyah, dan itu diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, demikian mungkin, semoga bermanfaat. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala jelas menerima pintu-pintu taubat kita, dan bahkan terbuka untuk kita, siapa saja yang ingin bertobat. Bagi yang belum berpuasa, belajarlah sekarang, paksakan diri kita untuk berpuasa. Insya Allah, Allah akan berikan keberkahan. Jangan sampai kita termasuk orang yang sengsara. Kata Rasulullah, fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah. Orang yang sengsara adalah orang yang tidak mendapatkan rahmatnya di bulan yang penuh berkah dan rahmat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullah li lakum. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Marshapan bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.